wajah. Sampai dalam Al-Quran mengatakan, wala tusaqir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi marahan. Kamu jangan berjalan di muka bumi ini tidak memiliki kiri kanan, jadi jalan lurus saja. Kenapa? Merasa orang lain yang pantas menegur dia, bukan dia yang harus menegur orang lain. Kenapa? Karena orang itu tidak pernah sujud. Orang sombong itu tidak pernah sujud, tidak pernah menyimpan kening yang di atas jadi tempat sujud. Sampai Al-Quran mengatakan, kalau stok bekerja kalinya, Anda ini jangan sampai berjalan tanpa melihat kiri kanan. Sehingga tahu orang itu sedang berjalan, cuma malas untuk negur. Kecuali kalau dia negur lebih duluan, itu lebih pantas kalau dia pura-pura bawa handphone. Kenapa? Biar apa? Biar orang mengeblum sama dia kalau dia dapat pengertian. Karena dia tahu siapa yang pertama kali menegur orang itu adalah yang pertama kali dibukakan pintu Allah Subhanahu wa taala. Tegur sampai luar biasa karena hati saya bagi seorang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu kan? Katakan bola sahih atau sahih dalam Al-Quran surat Luqman. Bola sahih khaddaka, sahih itu adalah sakit unta. Di unta kalau lagi sakit lehernya, kalau unta sakit lehernya, dia nggak bisa melihat. Kenapa? Dia ini sakit, borokan, kuis, unta ini. Jadi dia kalau jalan begini terus. Sementara unta kan kalau jalan jatuh. Kalau coba ya, unta kalau jalan begini. Ya kenapa? Biar kanan dia begini. Tapi karena sakit waktu jalan, sakit lehernya, dia jalan begini. Bahasa Al-Quran yang sangat dahsyat. Hei anakku, kata Luqman Hakim, kamu jangan seperti unta yang lehernya sakit, nggak lihat kiri kanan, maksudnya adalah sombong. Jadi kalau ada orang lewat nggak lihat kiri kanan, bahkan ada pun sama di sampingnya, kita bilang itu ada unta sakit. Unta sakit lewatnya, unta sakit lewat. Iya, karena Luqman Hakim itu ada kalian. Namun orang yang tidak dikalikan orang sombong. Kalau saya nggak pernah sujud, tidak pernah sujud. Ya. Waktu tadi jasadnya sujud, tapi yang dekat di bawah waktu rohnya dekat dengan Allah. Subhanallah. Waktu jasad tadi apa yang waktu itu rohnya mi'raj. Subhanallah. Mau katakan kita sedang menceritakan Islam mi'raj. Iya, mi'raj itu adalah rohnya di atas, jasadnya di bumi. Tawadhu, semakin orang tawadhu semakin mi'raj rohnya. Jadi paham gitu Pak? Sujud, jangan dekat rohnya. Sujud, jangan. Allahu Akbar. Punten. Orang yang tidak pernah sujud itu adalah orang yang paling sombong. Tapi seandainya kita banyak seperti tidak sujud, korup kepada Allah, minta ampun kepada Allah, wabil khusus menjelang bulan Ramadan, Allah pasti ampun. Punten, Allah itu mau ngasih mau penyayang. Kalau saya bilang bahwa Rasulullah diutus untuk menyebarkan kasih sayang, jujur itu apa? Bahwa Allah adalah contoh kasih sayang yang sejati. Orang yang tidak pernah sujud pun tetap Allah akan ampuni apabila dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh-contoh benar. Yang paling sombong di muka bumi siapa? Ada yang pernah tahu siapa paling sombong di muka bumi? Sampai mengaku Tuhan siapa? Dia semua tahu yang Allah itu sampai perkataan orang itu semua ada. Tapi pun untuk lebih jelas lagi saya sampaikan. Saking sombongnya Fir'aun. Ulangi lagi, saking sombongnya Fir'aun. Gak mau nyebut nama Allah. Gak mau nyebut nama Allah. Kenapa? Dia bilang kalau Allah itu saingan dia. Gak mau nyebut nama Allah. Kenapa? Allah itu saingan saya. Ini nyebut nama Allah. Saking sebel. Dia gak mau nyebut nama Allah. Jadi gini. Ini ada ketinggalan handphone. Kita tahu ya teman kita namanya mesinnya bulan. Cuma saking sebel. Jadi kita gak mau nyebut nama bulan. Menyebut handphone. Tuh, sama punya baju yang tadi warnanya baju abu-abu sama kuning-kuningan. Yang tadi lukisin. Siapa namanya? Oh yang sebenarnya orang belakang tadi. Tak mau nyebut namanya. Kenapa? Saking sebelnya. Ya. Ini Fir'aun nggak mau nyebut nama siapa? Nggak mau nyebut nama Allah. Sampai dalam keadaan terjepit pun nggak mau nyebut nama Allah. Coba, Fir'aun kan tenggelam ya. Sampai tenggelam. Dia minta tolong kepada Nabi Musa. Nabi Musa pun melihat Fir'aun lagi tenggelam. Tidak Nabi Musa. Begitu dia tenggelam, dia tangannya ke depan kan gini. Lalu kata Fir'aun mengatakan, dia kata Fir'aun, aman itu, nggak benar aman itu, aku beriman, tidak? Aman itu, apa yang diucapkan? Birabbi Harun, aku beriman kepada Tuhannya Harun, begitu. Aman itu Birabbi Musa, aku beriman kepada Tuhannya Musa. Padahal apa susahnya dia bilang apa? Aman itu, bila, tidak nyebut nama Allah. Jadi begitu dia masuk. Dia keluar, melihat Nabi Musa. Aman itu Birabbi Musa. Nabi Musa diam aja, masuk dalam. Naik lagi kan. Nabi Musa cuek, dia Nabi Harun. Aman itu Birabbi Harun. Cuek kan juga Nabi Harun. Tenggelam lagi.
Begitu naik ke atas lagi, dia bilang lagi, dia katakan apa? Amantu bi Rabbi Bani Israil. Dia bilang ini. Aku beriman kepada Tuhan Bani Israil. Tidak nyebut nama Adam. Tapi sombongnya nggak mau nyebut nama Allah. Walaupun dalam keadaan kepepet. Akhirnya tenggelam, akhirnya mati. Kalau yang berpencinta ibadah ini, jangan diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi rohnya Allah tidak. Rohnya Allah pegang, jangan diselamatkan dari lihat mana. Mesir, Mumi, ada di sana. Tapi benar. Begitu Fir'aun nanti, Allah tanya kepada Musa biasa. Kata Allah, ya Musa, kita kata ini kita sampaikan. Ya Musa, hati qalbi karahlah. Musa, apa dalam hatimu ada kasih sayang? Kata Nabi Musa, aku punya kasih sayang dalam hatiku ya Allah. Dia kata Allah, kalau kamu punya kasih sayang, kenapa kamu tidak tolong Fir'aun ketika minta tolong kepada Allah? Jawab Nabi Musa, apakah pantas aku menolong orang yang telah menduakanmu, bahkan menjadikan engkau sebagai saingannya, bahkan orang yang sombong mengaku Tuhan, apakah aku pantas menolongnya? Aku tidak akan pernah menolong orang. Karena dia adalah mengaku Tuhan dan menjadikan engkau sebagai saingannya. Lalu Allah katakan, ya itu adalah bentuk dari kecintaanmu kepada aku, sehingga kau lakukan itu. Nabi Musa balik nanya, lalu kenapa engkau tidak tolong Fir'aun? Musa nanya itu, ya Allah, terus kenapa engkau tidak tolong Fir'aun? Tadi tahu Fir'aun tenggelam, minta tolong. Lalu kata Allah Subhanahu Wa Taala, demi Allah, seandainya dia mengucapkan satu kalimat saja, Allah, aku tolong dia. Aku selamatkan dia. Tapi dia tidak menyebut kalimat Allah dan aman tu Rabbi Musa, aman tu Harun, aman tu Rabbi Bani Israil. Saat dia katakan, aman tu billah, ya Allah, aku tolong dia. Sekali saja dia menyebut nama aku tolong dia. Sekali saja menyebut nama aku tolong dia. Sekali saja kata dia, Allah Subhanahu Wa Taala, rahmatan lil alamin. Allah itu sumber kasih sayang yang sangat dahsyat. Subhanallah. Tahu salah. Jadi kalau kita baca bukunya Latah dan Mulut miliknya Syekh Al-Qarni, ada satu kalimat yang sangat dahsyat sekali. Tidak perlu sedih, dan tidak perlu bersedih selagi kamu masih bisa bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Karena semua masalah dengan kesuksesan yang jarang antara ini tempat sujud. Lalu Syekh Al-Qarni mengatakan, jangan bersedih, jangan kutipan-kutipan yang ada. Jangan sedih, dan tidak pernah sedih selagi Anda masih bisa menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Fir'aun saja kalau dia menyebut nama Allah dan minta kepada Allah, padahal dia ini adalah orang yang sombong, mengaku Tuhan, dosanya banyak, memusuhi Nabi Musa. Tapi ketika dia sekali saja menyebut nama Allah dan minta tolong kepada Allah, Allah akan Allah taala. Subhanallah. Sekarang katanya, apakah ada yang kita yang lebih dahsyat daripada Fir'aun? Kenapa harus bersedih dan kenapa kita harus khawatir menghadapi kesalahan? Tapi ingat, ulangi lagi, akhlaknya perbaiki, ternyata alim ataupun cetaknya akhlak itu ada di mana tadi? Di sholat. Masya Allah, belajar di sholatnya, contoh Rasulullah, kalau sudah sholat baik, akhlaknya baik, kalau sudah akhlaknya baik, itu menyebar kasih sayang. Jadi kalau seandainya akhlaknya tidak baik, kasih sayangnya tidak baik. Makanya kalau akhlak pernah lihat di mana itu? Cipinang, ada yang penjara, Cipinang. Kita pernah ada di sana, ada kajian ataupun ada tausiah di sana bersama beberapa sahabat-sahabat guru kami datang di sana, subhanallah, dan di sana itu masjidnya luar biasa. Dan ternyata kata pengurus kalapasnya dengan mengatakan, pokoknya gampang ini. Siapa yang sering ke masjid, sholat di masjid, itu cepat banget berubah akhlaknya, cepat banget baiknya. Sholat. Terus kata kalapasnya kayaknya seperpanjang masjidnya, diperlebar masjidnya, besar masjidnya di sana. Sekali-kali datang ke sana. Kalau saya juga tidak usah datang ke sana untuk berkunjung mungkin. Datang ke sana lihat, masya Allah. Terus kemarin yang juara setahun yang lalu berarti atau beberapa setahun yang lalu kurang lebih itu kan ada memutus untuk lapangan Quran. Ternyata untuk Jakarta Timur, itu Jakarta Timur maksudnya. Apa namanya? Cipinang ya. Jakarta Timur kan. Untuk Jakarta Timur juara ketiga itu ada markotnya apa namanya itu? Pidana ataupun orang yang penjara itu apa namanya? Nah, gitu. Ya, yang juara ketiga itu adalah orang yang dipenjara ikutan lomba dan juara. Itu kalau melihat orang imamnya, muazzinnya, masya Allah dia punya kesalahan dulu kesalahannya, tapi bisa berubahnya kenapa? Sholat dan sholat dan sholat. Maka kalau pas dia dengan mengatakan ini harus jabatan, harus diperbesar masjidnya,
Karena apa? Biar orang banyak sholat. Ternyata misalnya kalau pasien mata kan ada CCTV, sering sholat bisa cepat perubahan. Cepat perubahan, kita sholat cepat perubahannya. Kenapa? Bini diadukan sujudnya, hatinya semakin lembut, semakin lembut. Itulah yang Allah katakan inna sholatan hamil masyad wal mubrah. Masya Allah. Ketahuan. Bungkus belum ditutup. Usikum wa kasih kita Allah. Rasulullah mengutus oleh Allah untuk menyebarkan kasih sayang. Dengan cara menyebarkan kasih sayang dengan akhlak. Akhlak disertai dengan apa? Dengan ibadah. Ibadah yang sering kita lakukan, yang hari yang harus kita lakukan ini adalah ibadah sholat. Inna sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ternyata dari gerakan sholat pun lihat gerakan sujud. Dahsyat. Dan bukan hanya sekedar itu, ternyata di dalam sholat ini adalah suatu keagungan karena membedakan antara mukmin dengan orang kafir. Subhanallah. Bahkan yang pertama kali kelas Islam itu adalah sholatnya. Sholatnya baik, akhlaknya baik. Sholatnya sempurna, insya Allah akhlaknya juga luar biasa. Maka pun dan kenapa? Belum saya tutup. Kenapa? Yang namanya sholat itu baik berjamaah. Tahu alasannya kenapa? Jamaah satu lebih baik daripada jamaahnya dua. Apapun dan jamaah dua lebih baik daripada jamaah satu. Jamaah tiga lebih baik daripada dua. Jamaah empat lebih baik daripada jamaah yang selanjutnya. Semakin banyak jamaah semakin baik ibadahnya. Tahu alasannya kenapa? Dipunten biar lebih nyaman. Kenapa jamaah lebih banyak, sholat lebih baik? Karena semua jamaah yang hadir di sini, insya Allah tingkat kekhusyuannya bukan hanya berbeda-beda, tapi tekniknya kadang-kadang berbeda-beda. Ini berbeda-beda. Jamaah yang di saf pertama, ya, pas khusyuknya itu pas rakaat pertama mereka pada khusyuk. Allahu Akbar khusyuk apa? Tapi begitu rakaat kedua, ketiga, keempat nggak boleh. Ini kantor, ini rumah, ini udah ini kemana-mana. Ya, tapi pas rakaat kedua, ini barisan kedua, khusyuknya rakaat kedua. Tadi rakaat pertama jamaah rakaat saf kedua nggak khusyuk. Tapi pas rakaat kedua jamaah kedua khusyuk. Demikian. Begitu rakaat ketiga ini ngeblank. Ini ngeblank, ini ketiga ngeblank, yang ketiga bagian dia yang khusyuk. Ini ngeblank rakaat keempat bagian yang keempat yang khusyuk. Maka begitu selesai sholat, Allah jadikan saling melengkapi, disebutlah semua jamaah itu khusyuk. Saya kali itu. Atau sebaliknya, atau bukan hanya sekedar per grup pertemuan yang ujungkan khusyuknya cuma Al-Fatihah doang. Begitu kalau dolim, tiba-tiba ini udah ngebreng, tapi yang di sampingnya dia khusyuk baca Al-Fatihah. Dia khusyuk. Begitu dia rukuk, yang dari Al-Fatihah ngebreng, tapi teman yang samping lagi begitu rukuk, Subhanarabbiyal azim, khusyuk. Begitu sami Allahu liman hamidah, yang dari temannya khusyuk pas Rabbana wa lakal hamd. Begitu sujud ya Rabbana wa lakal hamd, hamd ngebreng, tapi teman teman sujudnya khusyuk. Walaupun kita seperti itu, tapi begitu selesai Allah kumpulkan. Bulan khusyuknya di mana ini? Bulan khusyuknya di mana? Bulan khusyuk jadi seperti puzzle yang sudah terpasang dan semuanya dijadikan khusyuk. Masya Allah. Semakin banyak orang yang sahih tempat itu dibaca itu, maka semakin banyak memungkinkan kita mendapatkan sholat khusyuk. Jadi paham itu apa? Tapi jangan mentang-mentang kiai atau kiai Jawa asik saya ngelakuin aja karena udah pasti khusyuk. Jangan begitu. Usahakan minimal lagi sujud saja khusyuknya. Minimal lagi ruku ada sujudnya. Seperti ini ya. Jadi itulah pentingnya sholat berjamaah, kenapa saling melengkapi daripada kekhusyuan dan kekuatan Islam yang ada. Masya Allah. Ini singkat yang dapat saya sampaikan dan doa khusus untuk guru kita dan kita cintai. Subhanallah. Dokter atau kiai haji, dokter ataupun profesor dokter, jabat, Mustafa yang baru wafat hari pagi. Subhanallah, dalam kisahnya tetap sholat subuh. Allahu a'lam. Iya, tetap sholat subuh, lalu beliau sholat subuh dalam keadaan duduk karena dalam keadaan sakit. Iya, dan semoga almarhum tempat kepada Allah Subhanahu wa taala, tempat yang tinggi, tempat berdoa. Karena beliau ini adalah seorang kiai, seorang yang benar-benar masya Allah alim, ulama kita, guru kita, bahkan salah satu daripada anggota kalau tidak keliru sekjennya atau apa di MUI ya. Selanjutnya apalagi beliau ini imam besar di masjid
ikhlas. Dan beliau juga adalah ahli hadis yang ada di negeri kita ini. Doakan oleh kita semuanya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu rawdatan min haqqin. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Allahumma taqabbal min kulli amalihi shalih. Allahumma taqabbal min kulli khutbatihi shalih. Allahumma taqabbal min kulli aqwalihi shalih. Allahumma taqabbal min kulli amalihi shalih. Allahumma inna nashhadu bi annahu minal mu'minin, minal muslimin, minas salihin. Allahumma ij'alhu min ibadika salihin, min ibadika salihin, min ibadika salihin, min ibadika salihin. Waj'alhu min husnil khatimah, warzuqhu الشهادة. اللهم ارزقنا الشهادة. اللهم ارزقنا الشهادة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير على حسن الاستماع والدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.